Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti Wahyuningsih dari SMP Negeri 2 Sumpyu, Kabupaten Banyumas, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan materi luas permukaan bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Pada pembelajaran kali ini, siswa dikondisikan sesuai dengan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Dr. Rohmat MSI, dan Ibu Guru Pamong, yaitu Ibu Esti Purwaningsih SPD. Kalian bisa melihat di layar beliau berdua ini nanti akan mendampingi kita selama pembelajaran, ya. Jadi beliau ini dari UNES, yang Bapak Dr. Rohmat MSI, dan Ibu Esti itu dari SMP di Semarang. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan nanti diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa nanti dipimpin oleh, tolong ya Mas Berta Tito untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Berta. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Berta yang sudah memimpin berdoa. Sekarang Bu Guru akan memeriksa kehadiran kalian. Hari ini berangkat semua? Ya. Berangkat. Oh iya, Bu Guru lupa. Tadi Mbak Gani izin karena ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, izin tidak masuk ke sekolah. Jadi yang tadinya kalian ber-15, sekarang ya 14. Mbak Elsa ada, Mbak Melda ada, Mas Radit ada, semua berhitung ada 14, berkurang 1 karena izin. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional, ya. Mbak Mutiara silakan memimpin untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, biar kita semangat untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ya. Silakan Mbak Mutiara. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Mari Bunda kembali 1, 2, 3. Halo. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Mutiara. Baik, anak-anak, kalian sudah siap belajar? Kalau siap, siapkan perlengkapan pembelajaran kalian, alat-alat tulisnya disiapkan. Disiapkan semua alat tulisnya.
ya. Kalian perhatikan gambar apa? Tenda. Kalian pernah ikut kemah? Pernah. Pernah ikut kemah ya? Nah, kalau dalam perkemahan pasti menggunakan tenda. Sekarang kalian perhatikan gambar ini, ya. Berapa banyak genteng untuk atap rumah ini? Kalian nanti bisa mengetahui banyak genteng untuk atap rumah dengan menggunakan konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar. Begitu juga untuk mengetahui luas permukaan tenda, ya. Kalian nanti bisa menggunakan konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, kalau nanti kalian belajar dengan sungguh-sungguh, ya, belajar dengan giat, dengan tekun, kalian nanti akan dapat mengetahui luas permukaan tenda, luas atap, berapa genteng yang dibutuhkan untuk menutup atapnya, dan untuk mengetahui luas-luas bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Ya, jadi kalian nanti bisa memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Anak-anak, pada pembelajaran pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari luas permukaan bangun ruang sisi datar, ya kan? Kalian pasti sudah tahu bagaimana cara mencari luas permukaan prisma. Bagaimana cara mencari luas permukaan prisma? Yuk, siapa tunjuk tangan? Ya, Mbak Ilsa. 2 kali luas alas ditambah sisi-sisi tegaknya. Ditambah dengan sisi 2 kali luas alas ditambah dengan sisi-sisi tegaknya. Kenapa 2 kali luas alas? Karena alasnya berbentuk segi 4. Apa selalu segi 4? Karena alas dan tutupnya kongruent, ya, karena alas dan tutupnya kongruent, sehingga menggunakan 2 kali luas alas ditambah dengan jumlah sisi-sisi tegaknya. Kemudian untuk limas, bagaimana cara mencari luas permukaan limas? Yuk, siapa? Bagaimana cara mencari luas permukaan limas? Ya, silakan. Luas alas ditambah luas sisi-sisi tegaknya. Luas alas ditambah luas sisi tegaknya, ya, betul. Ya, nah nanti kalian akan mempelajari luas permukaan bangun ruang sisi datar, tetapi yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari, ya. Jadi memecahkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Ya, contohnya tadi untuk kemasan, untuk kebutuhan genteng dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar, ya, yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas serta gabungannya. Untuk kubus dan balok itu merupakan prisma, ya. Ya, prisma apa? Ya, prisma segitiga. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Dan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai
kalian belajarnya dalam kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah guru bentuk dan sudah guru bagikan melalui grup WA pada kalian, dan duduknya sudah berdekatan ya sekarang ya. Ya, nanti kalian bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau mengerjakan lembar kerja peserta didik. Di situ ada permasalahan, nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompok untuk menyelesaikannya. Kemudian kalian tuliskan dengan rapi, runtun, dan sistematis. Nah, setelah selesai, kalian nanti presentasi ke depan kelas, diwakili oleh satu wakil dari masing-masing kelompok. Setelah itu, setelah presentasi, hasil kerja kalian silakan ditempel di papan tulis, ya. Kemudian nanti pada saat presentasi, setelah presentasi, silakan kelompok lain memberikan tanggapan atau mau bertanya boleh, ya. Gitu ya. Ya. Sekarang kalian buka bahan ajar kalian. Bahan ajar sudah Bu Guru bagikan pada pertemuan yang lalu. Sudah kalian pelajari? Sudah ya. Sudah ada pertanyaan? Ada kesulitan? Sekarang kalian membentuk kelompok. Silakan berkelompok. Ya, silakan berkelompok masing-masing. Kemudian nanti Bu Guru bagikan lembar kerja peserta didiknya. Jangan digeret, diangkat. Ini lembar kerja peserta didiknya Bu Guru bagikan. Nanti kalian kerjakan, berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk mengerjakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di lembar kerja nanti. Silakan. Ketua, sekretaris, kalian sudah duduk ya kemarin ya? Ya, duduk ya, kalian sudah duduk. Siapa ketuanya, sekretarisnya, dan anggotanya? Silakan dikerjakan. Sekretarisnya dituliskan secara rapi, rinci, dan beruntun serta sistematis. Silakan dikerjakan.
Silakan dilanjutkan. Ya. Itu tambah Setelah dicari ini dicari dulu, bisa langsung seperti ini. Dua sisi depan dan Ya, dua sisi depannya dicari, dua sisi depannya plus apa? Dari dua sisi. Ya, sana. Ya, coba dihitung, dituliskan dulu. belakang. Belakang sama dengan depan. Sama nggak? Belakang dengan depan sama nggak? Sama. Ya, sekarang kita cari yang beta gitu. Iya, tinggal dicari ini. Tadi sudah ketemu, dicari dulu ini kan sendirinya. Sudah dicari. Loh, gitu. Ya, satu-satu di rumah makannya jangan kamu berhenti sama mereka jadi hanya 32 ya, yuk sekarang dilanjutkan ya.
video Prisma. Gambar gini di sih. Iya gambar di. Bentukan alas coklat menggunakan rumus luas alasan berarti segitiga, berarti kan dia setengah kali alas kali tinggi. Ya oh ini rumusnya berarti nulis di buku, tulis dulu bentuknya salah nanti mas tak lengkap terus. Ini rumus kan? Rumus sama dengan ini apa? Yang ditulis menentukan itu kan harus diketahui. Menentukan las alas segitiga coklat. Menentukan las segitiga coklat. Menentukan las coklat. Ya rumusnya ditulis dulu kali. Belum alasnya di sini. Alasnya berantem yang ada di bawah. Mau sisi orang kita kan sisi diri. Jadi mau sore. Cari catatan Pythagoras yang kemarin mana? Ya, iya ya. Apa boleh terus? Kan kudune apa? Bisa nih boleh keluar. Berarti kan yang limane kan di limane tuh Pythagoras. Ya kan Pythagoras berarti. Cari sisi mirip Pythagoras di bawah. Berarti sisi Di koma. Sini dia nggak pakai koma, ini kan membedakan ini dengan ini. Oh ya, ini juga ya. Oh ya betul. Coba ini. Terus luasnya. Satuannya jangan lupa ya. Berarti di sini juga satuannya udah, kalau misalnya ini sudah seperti ini, tidak dicantumkan di sini dan sini, ini udah langsung sentimeter persegi. Yang ini juga dari atas, ya. Sini sudah ada 1 sentimeter perseginya di sini. Sini juga. Tidak perlu tiba-tiba muncul di sini, tapi dari sini juga udah ada. Tengok. Ini dituliskan dulu dari sini, sudah ada muncul sentimeter perseginya. Iya, harusnya kan jadi sentimeter, ini sentimeter, tapi kalau berhubung udah ini nggak ada ya langsung sentimeter persegi boleh. Harusnya kan 30 cm kali 60 cm, di sini udah ada sentimeternya, ya kan? Satuan panjangnya apa? Sentimeter ini. Iya, jadi nanti di sini 30 cm kali 5 cm. Tidak langsung muncul tiba-tiba sentimeter persegi. Ya. Bagaimana? Baik anak-anak, semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita sekarang presentasi ya. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan ke depan hasilnya. Setelah dipresentasi, setelah presentasi silakan kelompok yang lain mau bertanya atau menanggapi diperbolehkan. Ya. Setelah itu nanti hasilnya ditempel di papan.
Masih ada alatnya untuk menempel, kalian tinggal ambil di sini ya. Kelompok berapa yang mau presentasikan terlebih dahulu? Kelompok 4? Ayo kelompok 4, silakan. Kami dari kelompok 4 bernama 1 Ahmad Bayhaqi, 2 Nuraisyati, 3 Bertadito, 4 Citra Pratama. Mau mempresentasikan jawaban kelompok 4. 1. Setelah membaca, mengamati dan menganalisis permasalahan tersebut, buatlah pertanyaan dan tulisan pada kotak yang tersedia di bawah ini. 1. Berapa luas segitiga sama kaki? 2. Berapa panjang sisi miring pada segitiga siku-siku? 3. Berapa luas persegi panjang pada bidang sisi tegak tengah? 4. Berapa luas permukaan tenda? Nomor 2. Susunlah unsur-unsur yang diperoleh dari permasalahan tersebut yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. 1. Tinggi prisma segitiga sama kaki sama dengan 4 meter. 2. Lebar tenda sama dengan 6 meter. 3. Panjang tenda sama dengan 8 meter. 4. Tinggi prisma persegi panjang sama dengan 0,6 meter. Nomor 3. Tuliskan langkah-langkah yang kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. 1. Menghitung luas segitiga sama kaki. 2. Menentukan sisi miring pada segitiga siku-siku. 3. Menentukan luas persegi panjang pada bidang sisi miring. 4. Menghitung luas permukaan tenda. 4. Hitunglah luas permukaan tenda. Luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 4 meter persegi sama dengan 12 meter persegi. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan C kuadrat. 25 sama dengan C kuadrat. 25 pangkat sama dengan C. 5 sama dengan C. Luas persegi panjang bidang sisi tegak atas. Luas sama dengan P kali M sama dengan 8 kali 5 meter sama dengan 40 meter persegi. Luas persegi panjang bidang sisi tegak samping. Luas sama dengan P kali T sama dengan 8 meter kali 0,6 meter sama dengan 4,8 meter persegi. Luas persegi panjang bidang sisi tegak depan sama L sama dengan L kali tinggi sama dengan 6 meter kali 0,6 meter sama dengan 3,6 meter persegi. Luas keseluruhan sama dengan 2 kali 40 meter persegi ditambah 2 kali 4,8 meter persegi ditambah 2 kali 12 meter persegi ditambah 2 kali 3,6 sama dengan 80 meter persegi ditambah 9,6 meter persegi ditambah 24 meter persegi ditambah 7,2 meter persegi sama dengan 120,8 meter persegi. Sudah. 120,8 meter persegi luas tenda keseluruhan. Jadi kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Atau mau bertanya? Saya Bu, Ya, Bung Tiara silakan. dari kelompok 3 hasilnya beda Bu. Hasilnya beda. Hasilnya berapa? 124,1. 124,1. Bedanya tadi di penghitungan yang mana? Di penghitungan kami luas prisma segitiga. Penghitungan yang mana? Luas prisma segitiga. Luas prisma segitiga 2 kali setengah atas kali tinggi kali
tambah 2 kali 8 kali 5. Bedanya dia luas 5 segitiganya. Enggal, Mas Enggal, luas 5 segitiganya berapa di situ? Yang punya kelompok kalian? Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan 2 kali 6 kali 4 sama dengan 15. Luas persegi panjang bidang sisi dekat atas. Luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40. Luas segitiganya ada 2 jadi 12 dikali 2 ditambah luas persegi panjang 40 dikali 2 sama dengan 80 dikali 80 ditambah 24 sama dengan 104. Kelompok Mas Enggal tingginya menggunakan berapa? 4. Kelompoknya Mutiara, Mbak Mutiara? 4,6. 4,6. Jadi yang betul yang mana? Coba kalian lihat lagi tendanya. Pada segitiga yang atas, ya, prisma segitiga kan, prisma segitiga sama kaki kan bagian yang atas. Itu tingginya berapa? Yang 4,6 itu tinggi apa? Tinggi tenda keseluruhan. Nah, sekarang pada prisma segi 4 yang bawah, tingginya berapa? 0,6. Jadi tinggi segitiganya pada prisma segitiga harusnya berapa? 4. Ya, jadi kelompok dari kelompoknya Mbak Mutiara masih ada yang kurang tepat, kurang betul. Nanti dibetulkan ya, Mbak. Ya, kelompok dari kelompok ini nanti dibetulkan. Jadi kita tahu ya kekeliruannya di mana. Kelompok Mbak Mutiara ternyata masih ada kekeliruan. Kelompoknya lain bagaimana? Sama, ya. Jadi menggunakan tinggi prisma segitiga, tinggi segitiga pada prisma segitiganya adalah 4 meter dari tinggi keseluruhan dikurangi tinggi prisma segi 4-nya. Sudah bagaimana? Sudah bisa? Ya. Ya, terima kasih Mas Enggal. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditempelkan. Dibantu namanya. Ya, silakan ditempelkan untuk hasil kerja kelompok 4. Ya. Kita lanjutkan kelompok lain. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1, silakan ke depan. Presentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Melda, Ailisa, dan Anissa. Satu, setelah membaca, mengamati, dan menganalisis tayangan Sadan Price, buatlah pertanyaan yang dikaitkan dengan permasalahan pada tayangan slide tersebut dan tuliskan pada kotak yang tersedia di bawah ini. Pertanyaan. 1. Berbentuk apakah coklat tersebut? 2. Berapa luas permukaan coklat yang tertutup aluminium foil? 3.
2. Susunlah unsur-unsur yang diperoleh dari karyawan cair yang dapat digunakan menyelesaikan masalah. Unsur-unsur 1. Coklat najin yang berbentuk prisma segitiga sama kaki. 2. Diketahui alat segitiganya 0 cm, tingginya 4 cm dan panjangnya 30 cm. 3. Yang ditanyakan berapa luas permukaan coklat yang tertutup aluminium foil. Simpulkan langkah-langkah apa yang kalian lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi Nadine. 1. Menentukan bentuk coklat Nadine yang berbentuk prisma. 2. Menentukan alas coklat 6 cm, tingginya 4 cm dan panjangnya 30 cm. 3. Mencari sisi miring pada alas prisma. 4. Mencari luas permukaan coklat yang tertutup aluminium foil dengan rumus luas permukaan prisma. 4. Bagaimana cara mencari luas permukaan coklat yang tertutup aluminium foil? Rumusnya menentukan sisi miring segitiga. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. BC ini sama dengan 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Rumus 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Luas 2 dikali 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga ditambah sisi segitiga 1 ditambah sisi segitiga 2 ditambah sisi segitiga 3 dikali tinggi segitiga. Luas 2 dikali 1/2 dikali 6 dikali 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 5 dikali 4. Luas 2 dikali 12 ditambah 16 dikali 4. 24 ditambah 64 sama dengan 88. Sekian, terima kasih. Kelompok 1 tadi mempresentasikan permasalahan 1 ya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, Mbak Rizka, silakan. Dari kelompok 1, tidak kita hanya menggunakan segitiga, sedangkan kelompok kami menggunakan segitiga panjang. Bidang sisi tegaknya. Sekarang, coba kalian perhatikan coklatnya. Bidang sisi tegaknya itu berubah apa bentuknya? Bidang persegi panjang, bukan segi tiga. Kelompok 1 bagaimana menanggapinya? Sekarang perhatikan. Berbentuk apa? Permukaan untuk sisi tegaknya, bidang sisi tegaknya. Persegi panjang. Jadi ada kekeliruan di kelompok 1. Tapi penghitungannya betul apa tidak? Hasilnya sama tidak tadi? Hasil keseluruhan? 88. Yang lain? 504. Sana? 504. Jadi dari kelompok 1 ternyata masih ada kekeliruan ya. Nanti diperbaiki ya. Ya, silakan kembali tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2 mau menyajikan atau mempresentasikan permasalahan berapa? 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Nabila Puspita Asih, Faizu Trinda Berdian, Rizka Dea. Ingin mempresentasikan hasil. 1. Setelah membaca mengamati
dan menganalisis permasalahan tersebut. Buatlah pertanyaan dan tuliskan pada kotak yang tersedia di bawah ini. Jawab. 1. Berapa luas tenda bagian prisma segi 4? 2. Berapa luas prisma segitiganya? 3. Berapa sisi miring pada bidang segitiganya? 4. Berapa luas permukaannya? 2. Susunlah unsur-unsur yang diperoleh dari permasalahan tersebut yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jawab. Tinggi tenda 4,6 meter. Tinggi prisma segi 4 0,6 meter. Tinggi prisma segitiga 4 meter. Lebar tenda 6 meter. Panjang tenda 8 meter. Nomor 3. Tuliskan langkah-langkah yang kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Langkah 1. Mencari sisi miring pada bidang segitiganya. Langkah kedua, mencari luas bidang sisi tegak, yaitu 2 sisi depan, 2 sisi belakang, 2 sisi samping kanan, 2 sisi samping kiri. Langkah ketiga, menghitung luas bagian pada prisma segitiga. Langkah keempat, menentukan luas permukaannya. 4. Hitunglah luas permukaan tenda. Langkah 1, mencari sisi miring pada bidang segitiga, yaitu 1/2 kali alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 sama dengan setengah kali 6 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Langkah kedua, mencari luas bidang tegaknya, sama dengan 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali lebar, sama dengan 2 kali 6 meter kali 0,6 meter ditambah 2 kali 8 meter dikali 0,6 meter, sama dengan 2 kali 3,6 meter ditambah 2 kali 4,8 meter, sama dengan 7,2 meter ditambah 9,6 meter, sama dengan 16,8 meter persegi. Langkah ketiga, menghitung luas bagian pada prisma segitiga, sama dengan 2 kali 1/2 kali 6 meter kali 4 meter ditambah 2 kali 8 meter kali 5 meter, sama dengan 2 kali 3 meter kali 4 meter ditambah 80 meter pangkat 2, sama dengan 24 meter persegi ditambah 80 meter persegi, sama dengan 104 meter persegi. Langkah keempat, menentukan luas permukaan keseluruhan, yaitu 16,8 meter persegi ditambah 104 meter persegi sama dengan 180,8 meter persegi. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Jawabannya bagaimana? Sama? Dari kelompok lain? Nanti tadi hasil akhirnya jumlah luas keseluruhannya berapa? Luas keseluruhannya 120,8 meter persegi. Bagaimana? Sama tidak? Sama. Kelompok 1? Sama. Kelompok 3? Tidak bisa dibetulkan? Ya. Hasilnya setelah dibetulkan? Sama. Ya. Bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Tinggal satu kelompok lagi. Untuk kesempatan terakhir dari kelompok 3 presentasi, silakan kelompok 3. Saya dari perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan 1. Mutiara Reza, 2. Nadine Sekar, 3. Radita Agusti, 4. Ivan Fajar. Saya akan membacakan penyelesaian dari permasalahan 1. 1. Setelah membaca, mengamati dan menganalisis tayangan pada slide, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan pada tayangan slide tersebut dan tuliskan pada kotak yang tersedia di bawah ini. 1. Berapa panjang sisi miring pada alas prisma segitiga sama kaki? 2. Apa bentuk coklat pada gambar di atas? 3. Apa bentuk sisi tegak pada gambar tersebut? 2. Susunlah unsur-unsur yang diperoleh dari tayangan slide yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Diketahui coklat yang berbentuk prisma tegak segitiga sama kaki, alas segitiganya 6 cm, tingginya 4 cm, panjangnya 30 cm.
Nomor 3, tuliskan langkah-langkah apa yang kalian lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi Nadine. 1. Menghitung panjang sisi miring dengan menggunakan teorema Pythagoras. 2. Menghitung luas alas coklat yang berbentuk prisma segitiga sama kaki. 3. Menghitung luas sisi tegak prisma segitiga sama kaki. 4. Menghitung luas permukaan prisma segitiga sama kaki. Nomor 4, bagaimana cara mencari luas permukaan coklat yang tertutup aluminium foil? AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Luas coklat sama dengan 2 kali alas kali tinggi dibagi 2 ditambah keliling alas kali panjang prisma sama dengan 2 kali 6 kali 4 dibagi 2 ditambah 5 tambah 5 ditambah 6 kali 30 sama dengan 24 ditambah 480 sama dengan 504 cm. Bagaimana kelompok lain? Jawabannya? Hasilnya? Sama? Kelompok 1 sudah diperbaiki? Hasilnya sama? Kelompok 2 hasilnya sama? Ya, baik. Ternyata semuanya hasilnya sama dan sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kalian semua presentasi ke depan, mari kita evaluasi kegiatan diskusi kalian tadi ya, sepanjang diskusi dari mulai awal sampai menghasilkan karya yang dipresentasikan. Bu Guru melihat, mengamati dan menganalisa kegiatan kalian tadi sudah sebagian besar sudah diskusi dengan baik, sudah aktif, tapi ada kelompok lain yang anggotanya masih kurang aktif, ya, kurang aktif berdiskusi. Ada yang sudah aktif semuanya, ada yang sebagian masih kurang aktif, sehingga diskusi kalian yang ada kelompoknya yang ada yang kurang aktif, kurang maksimal. Untuk kedepannya kalian harus lebih aktif lagi, ya, lebih aktif dalam berdiskusi. Seperti tadi ada kelompok yang ternyata masih melakukan masih ada kekeliruan. Itu kalau untuk menghindarinya, kalian kan bisa bertanya pada saat guru membimbing. Kalian kelompok kalian bisa sambil bertanya, sehingga nanti kekeliruan akan terminimalisir, ya. Atau mungkin bahkan kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang terjadi seperti tadi, ya. Untuk lain kali, untuk besok lagi pertemuan yang akan datang, kalian berharap kalian lebih aktif dalam berdiskusi, aktif dalam bertanya, silakan menanggapi kelompok yang lain, memperhatikan pada saat kelompok lain presentasi. Begitu ya? Ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja keras, berdiskusi, mengerjakan LKPD. Terima kasih untuk semuanya. Semangat kalian belajar. Ya. Kembali ke tempat duduk seperti semula, ya. Tolong menggeser, jangan digeser tapi diangkat sehingga tidak menimbulkan suara yang bising. Baik anak-anak, presentasi sudah, kemudian tadi ada evaluasi pelaksanaan diskusi sudah. Sekarang kita tinggal membuat simpulan. Mari kita membuat simpulan dari kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rizka. Kesimpulannya adalah langkah ke-1 menentukan sisi miring pada segitiga siku-siku, langkah kedua menentukan luas alas, langkah ketiga mencari luas sisi-sisi tegaknya, dan langkah yang keempat mencari luas permukaan coklat yang tertutup aluminium foil. Dengan kesimpulannya yaitu dapat menentukan
atau menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas bangun ruang sisi datar. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ya, tadi sudah menyimpulkan, sekarang persiapkan HP kalian, keluarkan HP kalian. Bu Guru bagikan ke grup WA alamat, link yang harus kalian kerjakan untuk evaluasinya, ya. Bu Guru sudah kirimkan, kalian buka di HP kalian linknya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Sudah selesai mengerjakannya? Nah, sudah selesai. Sekarang kita refleksi. Refleksi kegiatan kita hari ini. Silakan siapa yang mau merefleksikan, menceritakan pengalaman belajar pada hari ini. Saya, Bu. Ya, Bu Nabila, silakan. Pengalaman yang dapat saya peroleh dari pembelajaran hari ini, saya dapat merumuskan luas permukaan bangun ruang sisi datar dari permasalahan coklat yang dikemas aluminium foil. Saya dapat memecahkan permasalahan dari soal cerita tersebut dengan diskusi kelompok, membuat pembelajaran lebih menyenangkan karena bisa bertukar pikiran dan pendapat untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, itu pengalaman belajar yang diperoleh oleh Mbak Nabila. Baik, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk tugas nanti dikerjakan di rumah, Bu Guru share lewat melalui grup WA ya. Nanti dikerjakan di rumah. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kalian pelajari di rumah, dibaca-baca dulu, karena kalian besok akan mempelajari menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Kalau tadi kan luasnya, besok tinggal pelajari tentang volumenya, ya. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Mas Benta Tito yang tadi sudah membuka, sekarang silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa menutup kegiatan kita hari ini. Siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Berta Tito. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Salam untuk keluarga kalian. Kalian pulang hati-hati di jalan ya. Semoga kalian selamat sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.